Kamu lihat saja bagaimana aku menginjak-injakmu dengan keras. Segera dimulai. Mari kita duduk dulu. Baik. Para siswa, saat yang mendebarkan telah tiba. Hari ini, semua siswa kita akan memeriksa nilai bersama-sama. Semua sesuai nomor siswa masing-masing, bergiliran naik ke podium. Nilai kalian akan diumumkan di layar besar ini. Ujian ini, peringkat pertama ujian masuk pasca sarjana, akan langsung diterima oleh Profesor Zhang Zhonghai kita. Itu siaran langsung, ya? Semua teman telah memasuki siaran langsung. Akan menyaksikan momen gemilang kalian. Jangan buang waktu lagi. Kalau begitu, kita mulai secara resmi. Harus 2 poin. Ayah, lebih tinggi 2 poin dari perkiraanku. Anakku, nilaimu ini pasti akan diterima langsung oleh Profesor Zhang Zhonghai. Selanjutnya, siswa Chen Ruyang. Chen Ruyang, Apa yang kau lakukan? Semua orang menunggu. Baiklah. Chen Ruyang, tidak apa-apa. Kali ini tidak lulus. Masih ada kesempatan lain kali. Walaupun kau tidak lulus, tapi aku lulus. Walaupun masih ada kesempatan lain kali, tapi kau belum tentu bisa lulus lain kali. Ini sama sekali tidak mungkin. Aku merebut peringkat pertama, sejurusan dari Zhang Chen. Keesokan harinya, pacar kecilnya langsung menyatakan cinta padaku. Ayo datang ke dunianku. Dan jadi murid buruk bersamaku? Baik. Zhou Yan begitu saja menjadi pacarku. Kemudian, aku baru selesai memperkirakan nilai ujian pasca sarjana. Zizi hanya membuat nilai Chen Ruyang turun jauh dari cukup. Profesor Zhang Zhonghai adalah tokoh teknologi terkemuka. Di dalam negeri, Chen Ruyang ingin mengikuti program pasca sarjananya. Kamu jangan sampai membiarkannya berhasil. Kamu tidak lihat nilainya. Semester ini sering ranking bawah. Mana mungkin bisa lulus? Ujian pasca sarjana, Profesor Zhang. Zizi, kamu tidak tahu teknik belajarnya sangat bagus. Begitu dia... Lupakan saja. Bahkan jika dia berkinerja luar biasa, universitas mana yang dia tuju, program pasca sarjana siapa yang dia ikuti, semua itu hanya perkataanku. Hei, Kak Chen. Lihat saja cara Chen Ruyang menjilat Kak Ji. Kurasa bahkan jika Kak Ji menyuruhnya keluar sekolah, dia akan tanpa ragu. Ya, siapa yang tidak tahu? Caranya dulu mengikuti Kak Zi kemana-mana, sekarang nilainya langsung. Dari pertama jatuh ke ranking bawah. Pria seperti dia yang belum pernah melihat wanita digoda sembarangan oleh Kak Zi, apa yang tidak akan dia lakukan? Menurutku, masih Kak Chen, ide yang cerdas. Kak Chen, katakanlah, jika Chen Ruyang tahu, semua ini dia adalah balas dendammu. Bukankah dia akan marah sekali? Lalu apa? Asal bisa lulus, program pasca sarjana Profesor Zhang itu sama seperti punya sandaran besar di dunia teknologi. Kuota ini hanya milikku. Tapi aku benar-benar ingin melihat bagaimana rupanya setelah dia tahu segalanya.
Chang Chen, kesempatan mendapatkan wanita cantik seperti Do Yanzi, tapi kamu sendiri yang memberikannya padaku. Setahun ini senang bermain dengan kalian, tapi masa depan terlalu berat. Program Pasca Sarjana Profesor Zhang, aku pasti dapatkan. Adapun kalian, aku tidak akan menemani lagi. Sejak kecil aku sudah tahu bahwa semua kemampuanku difokuskan pada belajar. Orang lain perlu waktu lama menghafal teks, tapi aku bisa mengingatnya terbalik dalam sekali baca. Pemahaman konsep datang dengan mudah. Sayangnya, aku lahir di keluarga yang suram, ibu menikahi ayah tiri pemabuk, dan melahirkannya seorang anak perempuan yang disayang. Chen Ruyang. Soal ujian, sepanjang hari hanya tahu mengerjakannya. Aku menyuruhmu menulis. Bukan pergi bekerja. Untuk membantu keuangan keluarga. Aku sudah kembali dari bekerja. Sayang, cepat. Ganti baju dan sepatu baru. Ibu ajak kamu jalan-jalan. Ya, Setahun, hanya perlu bertahan setahun lagi, aku bisa pergi dari tempat sialan ini. Tapi saat itu, Zhou Yanzi tiba-tiba muncul. Teman, kamu baik-baik saja? mobilku tidak tahu kapan rusak, tidak bisa berhenti. Maaf, mobilku tidak tahu kapan rusak, tidak bisa direm. Kamu baik-baik saja? Ini adalah pertama kalinya aku dan Zoyan bertemu. Dengan jari kaki pun, aku bisa memikirkannya. Zhou Yanzi ini punya niat tersembunyi. Tapi, apa hubungannya? Dalam kehidupanku yang suram, selama 21 tahun, hanya ada tinju ayah tiri, rencana ibu, dan kebosanan belajar keras. Apa yang ingin kamu lakukan? Zhou Yanzi tidak mungkin pernah memperhatikan orang sepertiku secara sukarela. Perlu aku antar kamu ke ruang medis? Di dalam buku terdapat rumah emas, di dalam buku terdapat kecantikan. Rumah emas akan kudapatkan sendiri. Chang Chen, kecantikan yang kau berikan dengan tanganmu sendiri, aku tidak akan sungkan. Baik, dari Menekase. Setelah ini, aku dengan senang hati menikmati setiap pertemuan Zhou Yanzi yang disengaja. Aku tahu ini semua adalah perangkap yang dilapisi madu, dan aku menikmatinya. Usaha yang dia habiskan untukku semakin banyak, waktu yang dia hentikan untukku semakin lama. Aku tahu momen yang telah lama mereka rencanakan akan datang. Datanglah ke duniamu dan jadilah murid yang buruk bersamaku. Baik. Aku mau. Aku pura-pura tidak melihatnya dengan sikap meremehkan yang jelas, karena sebenarnya aku hanya ingin memiliki dia sebentar untuk menghiasi kehidupan nyataku yang suram. Dia mungkin juga akan cepat mengakhiri permainan balas dendam ini, membuatku malu di depan umum untuk membela teman kecilnya. Atau mungkin dia ingin bermain lebih lama
membuatku semakin terjerumus, lalu menghentikannya dengan keras. Tapi yang tidak kusangka adalah Zhang Chen mengirim Yan Ruyu ini ke sisiku, ternyata ingin menghancurkan rumah emasku. Kenapa engkau ikut aku keluar? Masih mau belajar? Kalau begitu, aku tidak belajar lagi. Aku merasa perbedaan antara kita terlalu besar. Aku tidak suka seperti ini. Lalu apa yang kau inginkan? Shen Ruyang, ayo jadi murid yang buruk bersamaku ya. Jangan ikut ujian masuk pasca sarjana, kita bersama selamanya. Pada saat ini, aku berusaha keras menyembunyikan kegembiraan yang meluap di dalam hati. Zhang Chen, ternyata yang kau inginkan adalah ini. Ini adalah yang kau inginkan? Ya, Shen Ruyang, janji padaku ya. Rupanya, Zhang Chen masih belum menyerah ya. Dulu menggunakan cara kekerasan untuk memaksaku, tapi tidak berhasil. Sekarang, beralih ke siasat kecantikan. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Kok hebat ya? Baru datang sudah dapat peringkat pertama. Kali ini akan kuberi pelajaran. Dengar tidak? Dengan begini kau tidak takut aku melaporkan ke guru? Laporkan ke guru? Ayahku adalah rektor Universitas Jiangxi. Bagaimana kau bisa melapor? Pergi! Sayang sekali, rektor pun tidak bisa mengatur nilaimu. Simulasi berikutnya, aku tetap yang pertama. Ayo, tenang sebentar ya. Kali ini, peringkat pertama simulasi kelas kita. Chen Ruyang. Kau cari masalah ya? Pukul aku? Zhang Chen, seorang pria terhormat menunggu waktu yang tepat. Hutang lama selama bertahun-tahun ini, suatu hari akan kubuat kau membayar 2 kali lipat. Apa yang kau pikirkan? Kalau kau tidak berjanji padaku, berarti kau tidak benar-benar menyukaiku. Jangan pergi. Aku berjanji padamu. Tapi cium aku. Aku tahu Zhou Yanzi tidak mungkin benar-benar menyukaiku. Sebelum ini, aku juga tidak boleh bertindak berlebihan. Takut dia memberontak dan menghentikan permainan ini. Tapi sekarang, dia ingin aku mengorbankan hidupku. Maka dia melakukan pertukaran, tentu saja juga rasional dan diperlukan. Bukankah begitu? Bagaimana tidak mau? Kalau begitu aku kembali belajar. Chen Ruyang, surga benar-benar tidak mengecewakanmu. Sedalam ujian ini, peringkat pertama simulasi ujian pasca sarjana. Zhang Chen. Wow, kakak Chen hebat ya. Terima kasih, Guru. Chen Ruyang, yang kamu akhir ini setiap hari selalu mengantuk di kelas, dan beberapa kali ketahuan bolos. Sebenarnya kamu kenapa sih? Chen Ruyang ternyata benar-benar dirusak oleh kakak Z. Kakak Z setiap hari berbawanya mengeklub, bolos, dan nongkrong di bar. Bar yang mereka kunjungi adalah milik Sobka. Kakakku bilang hampir setiap hari begadang. Jangan bicara lagi. Setelah pulang sekolah, tulis surat pernyataan dan serahkan padaku. Mengerti.
So Yanzi, karena aku sudah mendapatkan peringkat terakhir, hadiah apa yang seharusnya ku terima darimu? Shenru yang, kamu mau kemana? Hari ini begitu senang ya. Latihan pianoku selesai dengan sempurna. Seneng banget. Latihan piano adalah hari Rabu depan. Kamu senang karena membantu sahabat kecilmu dan menurunkan nilaimu, kan? Selamat ya. Tapi aku masih harus menulis surat pernyataan. Jangan sedih. Aku akan menghiburmu. Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-21. Bisakah merayakannya untukku? Baik. Setiap orang harus memiliki kehidupan yang diinginkannya. Selamat ulang tahun. Sedangkan aku, Chen Ruyang, sejak hari pertama di usia 21 tahun, kembali hidup menghadap matahari dan berkembang. Semua orang bilang pria akan terikat pada wanita pertama yang berhubungan intim dengannya, tapi dalam praktiknya, aku menyadari secara mendalam bahwa wanita justru lebih mudah terikat pada pria pertama yang berhubungan intim dengannya dan ketagihan. Mereka biasanya menyebutnya sebagai cahaya bulan putih. Kedekatan fisik dapat menghilangkan banyak hambatan tanpa disadari. Zhou Yanzi tidak menyadari bahwa dia sudah tidak menghindari kontak intim antara kita, apalagi menyadari bahwa tingkat kedekatan kita sudah jauh melampaui dia dan Zhang Chen. Namun Zhang Chen sebagai sesama pria dengan tajam merasakan perubahan halus ini. Masa ada yang seperti kamu? Bagaimana bisa kamu ganti baju di depan perempuan? Kamu kan sudah pernah lihat. Itu, aku sudah janji manicure. Aku duluan ya. Nanti setelah kamu selesai, urusanmu. Kita makan malam bersama. Baik. Chen Ruyang, kamu dan Zhou Yanzi cukup mesra ya. Setiap hari selalu bersama, tidak bosan. Bersama orang yang disukai, melakukan hal yang disukai, mana mungkin bosan? Dan lagi, jika aku tidak menghabiskan waktu untuk pacarku, lalu untuk apa? Untuk belajar, untuk ujian masuk pasca sarjana. Perempuan dan prestasi. Zhang Chen, kamu hanya bisa memilih satu. Chen Ruyang, pada suatu hari nanti, aku akan membuatmu tidak bisa tertawa sama sekali. Pada wajah Zhang Chen, selain kemarahan, ada yang tersembunyi di balik kemarahan itu, yaitu harapan untuk rencana liciknya. Hari ini, seharusnya adalah hari yang direncanakan Zhang Chen untuk membuatku tidak bisa tertawa lagi pada hari itu. Cici, kamu sudah lama tidak bersama denganku. Setelah Chen Ruyang mengisi formulir pilihan, kau harus segera meninggalkannya. Kita sebelumnya sudah sepakat, setelah menghancurkan Chen Ruyang, kita akan... Zhou Yanzi, kamu menghindariku. Zhou Yanzi mungkin sendiri tidak mengerti pada hari di toko pakaian itu, aku sudah memiliki cara untuk membuatnya terjerumus dalam langkah-langkah. Asalkan dia dekat dengan pria lain, aku tanpa basa-basi langsung belajar. Maka, Zhou Yanzi berkompromi langkah demi langkah dari menghindari setiap teman kelas pria yang menyukainya, bahkan menghindari teman masa kecilnya, Zhang Chen, sedangkan aku juga membalas budi dengan mantap duduk di peringkat terbawah setiap ujian simulasi.
Chou Yanji, masa yang paling indah dan hidup secara utuh hanya milikku sendiri. Aku sangat puas. Zhang Chen, bagaimana denganmu? Dulu ketika Chen Ruyang ada, kau menghindariku, aku maklum. Sekarang dia tidak ada, kau masih seperti sedang menjaga kesucian untuknya. Zhu Yanzi, jangan-jangan kau benar-benar menyukainya? Bukankah itu semua kamu yang rencanakan? Jika bukan aku, dari mana juara pertamamu? Menurutmu berasal, sekarang setelah dapat tulang, mau menggigit balikku ya? Aku tidak pernah menyuruhmu untuk setia padanya. Sudah setengah bulan sejak ujian selesai, kalian berdua setiap hari bersama. Chou Yanzi, jangan kira aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan untuknya. Bicaralah. Apa yang dilakukan? Tentu saja hal yang seharusnya dilakukan pria dan wanita. Terserah kamu mau berpikir apa. Aku suka ciuman dalam. Saat berciuman selalu suka. Menguasai inisiatif, seperti hewan menandai wilayahnya sendiri, memiliki makna penandaan kepemilikan. Zhou Yanzi sudah terbiasa dengan ritmeku. Bagaimana mungkin masih suka dengan perlahan-lahan Zhang Chen? Setelah setahun ikut main sandiwara dengan kalian, aku juga mendapat banyak manfaat. Sekarang saatnya untuk adegan utama. Bukankah sudah disepakati untuk memeriksa skor bersama hari ini? Kenapa cuma kalian berdua? Belum waktunya. Apa aneh jika orangnya tidak lengkap? Kalau kamu, yang peringkat kedua dari bawah, datang lebih awal untuk apa? Pokoknya sudah begini, lebih cepat mati, lebih cepat terlahir kembali. Sepertinya, kamu sudah terbiasa dengan identitas sebagai siswa bodoh. Katanya, perkiraan skormu kali ini lebih dari 400. Bukankah itu juara satu di seluruh jurusan? Ayahmu yang kepala sekolah pasti senang sekali kan? Jadi, apakah kamu mengajak kami semua untuk memeriksa skor bersama hanya untuk menjadi saksi momen puncak hidupmu? Apa yang terjadi? Iri? Kamu bisa bilang langsung. Iri? Cici, kenapa lipstikmu luntur? Ayo, cepat. Ayo, kamera ini, tempat ini, siaran langsung ini sudah siap semua. Sudah siap semua. Suara dan sebagainya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik. Berdiri untuk apa? Masuk, cepat duduk. Jam 9 skor akan dibuka. Ternyata, kepala sekolah tidak hanya ingin kami menyaksikan momen kejayaan Zhang Chen, tapi juga siaran langsung untuk semua orang. Chen Ruyang, aku pernah bilang, cepat atau lambat, aku akan membuatmu tidak bisa tertawa. Tunggu malam ini, saat memeriksa skor jam 9, kamu lihat baik-baik bagaimana aku menginjakmu dengan keras. Situasinya lebih besar dari yang kubayangkan. Aku juga lebih menantikannya. Kamu lihat saja bagaimana aku menginjak-injakmu dengan keras. Segera dimulai, mari kita duduk dulu. Baik. Para siswa, saat yang mendebarkan telah tiba. Hari Puni, semua siswa kita akan memeriksa nilai bersama-sama. Semua sesuai nomor siswa masing-masing, bergiliran naik ke podium. Nilai kalian akan diumumkan di layar besar ini. Ujian ini, peringkat pertama ujian masuk pasca sarjana, akan langsung diterima oleh Profesor Zhang Zhonghai kita. Itu siaran langsung, ya. Semua teman telah memasuki siaran langsung.
akan menyaksikan momen gemilang kalian. Jangan buang waktu lagi. Kalau begitu, kita mulai secara resmi. Harusnya 2 poin. Ayah, lebih tinggi 2 poin dari perkiraanku. Anakku, nilaimu ini pasti akan diterima langsung oleh Profesor Zhang Zonghai. Hahaha. Selanjutnya, siswa Chen Ruyang. Chen Ruyang. Apa yang kau lakukan? Semua orang menunggu. Baiklah. Chen Ruyang, tidak apa-apa. Kali ini tidak lulus. Masih ada kesempatan lain kali. Walaupun kau tidak lulus, tapi aku lulus. Walaupun masih ada kesempatan lain kali, tapi kau belum tentu bisa lulus lain kali. Ini sama sekali tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Sistem ini punya bug. Saya adalah guru dari kantor penerimaan mahasiswa Universitas Kyoto. Atas perintah Profesor Zhang Zonghai, datang untuk merekrut murid. Permisi, siapa di antara kalian yang bernama Chen Ruyang? Saya. Halo Chen Ruyang, saya adalah Guru Li dari Universitas Kyoto. Halo Guru Li. Apakah Anda benar-benar guru dari kantor penerimaan mahasiswa Universitas Kyoto? Apa bukti Anda? Hal seperti ini sulit dipalsukan. Cepat arahkan kamera ke Chen Ruyang. Chen Ruyang, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah prestasi Anda turun karena berkencan dengan siswa Zhou? Atau Anda sengaja mengontrol nilai? Setiap hari bolos sekolah dan nongkrong di bar, tetapi masih bisa meraih nilai tinggi. Apakah Anda jenius atau punya trik belajar? Anda bisa mewawancarai saya. Saya tahu rahasianya. Zhou Yanzi adalah pacar cantik sekolah Zhang Chen. Zhang Chen tidak suka Chen Ruyang karena mencuri peringkat pertama dan nilainya. Lebih takut dia merebut kuota murid Profesor Zhang. Lalu menyuruh Zhou Yanzi menggoda Chen Ruyang. Zhou Yanzi setiap hari membawa Chen Ruyang bolos sekolah. Tujuannya adalah agar prestasi Chen Ruyang merosot tajam. Merosot teruk. Ternyata ini adalah rencana balas dendam. Seorang jenius yang menggagalkan orang jahat, mempermainkan pacar jahat yang datang sendiri, lalu berhasil masuk Universitas Kyoto. Siswa Zhang, apakah pengakuan yang dikatakan siswa Ning tadi benar? Apakah Anda benar-benar dengan sengaja berusaha menghancurkan siswa Chen? Saya... Kepala sekolah Zhang, jawab pertanyaan kami. Jangan. Jangan difoto lagi. Ayo pergi. Tidak menyangka semua orang tertarik dengan cerita saya. Sebenarnya, saya sudah lama punya ide untuk merangkum metode belajar dan catatan ulang tahun-tahun ini menjadi buku untuk diterbitkan. Penerbit yang berminat bisa menghubungi saya. Chen Ruyang pantas menjadi peringkat pertama. Bahkan pola pikirnya lebih besar dari orang biasa. Guru Li, mari kita bicara di tempat lain. Baik, ikut saya. Chen Ruyang, saya punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Chen Ruyang. Chen Ruyang. Chen Ruyang, tunggu saya.
Chen Tongsue, kondisi keluarga Anda, kami sudah tahu tentang itu. Sebelum masuk sekolah, kamu tiba di sini dulu. Kami sudah membelikan laptop untuk kamu gunakan. Terima kasih, Guru. Tidak apa-apa. Selama begitu sampai jumpa di sekolah. Baik, sudah lelah. Dengan belajar keras sendiri, hal yang didapat sangat bagus. Kebetulan sudah menerima belasan kontak penerbit tepat untuk menyaring penawaran mereka. Halo. Terhubung. Nyalakan speaker. Oh, iya. Ruyang, ini Ayah. Apakah kamu dapat beasiswa kali ini? Ada setidaknya 500.000. 500.000. Dan lagi banyak penerbit lain berebut ingin menandatangani kontrak denganku untuk menerbitkan autobiografi. Setidaknya masih ada biaya kontrak 1 juta. Wah, jadi kaya. Apakah bisa membelikan aku tiket konser? Kamu hanya tahu konser. Barang-barang yang perlu ditambahkan di rumah kita masih banyak. Apa yang buru-buru? Keluarga Chen ini benar-benar beruntung. Betul sekali. Katakan, mengapa aku tidak seberuntung itu? Nanti keluarga Chen di sini akan bisa berjalan seenaknya. Cepat tanya siswa Chen. Kapan pulang? Kami menunggu untuk mewawancari keluarga Anda. Ruyang, kamu kapan pulang? Teman-teman wartawan ini menunggu untuk mewawancarimu. Pulang lebih awal. Ibu akan membuatkanmu pesta perayaan. Apa yang kamu katakan? Pulang ke rumah yang mana? Apa maksudmu? Pulang ke rumah mana? Bocah bodoh ini. Apa yang kau omongin? Kau punya berapa rumah lagi? Tentu saja rumah kita. Tempat sialan itu bukan rumahku. Aku tak akan pernah kembali. Apa? Chen Ruyang tidak akan kembali. Tidak akan kembali. Bocah bodoh, apa yang kau omongin? Kalau tidak pulang, mau kemana? Di sini ada ayah dan ibu. Dan ada adik perempuan juga. Ayah, ibu? Kau maksud ayah yang setiap habis minum, lalu memukuliku, dan memaksaku keluar sekolah untuk bekerja? Atau ibu yang setiap hari mengharapkanku untuk menandatangani perjanjian donasi ginjal agar dapat uang banyak? Atau adik perempuan yang tidak menganggapku sebagai kakak? Dimanja hingga tak terkendali oleh kalian? Ruyang, Chen Ruyang, apakah kau harus dipukul setiap hari? Baru kau mau diam? Apakah kau tidak tahu siapa dirimu sebenarnya? Bicaralah baik-baik. Ada apa denganmu? Biasanya sering memukul anak, ya? Sudah kelihatan sering memukul. Tidak. Ruyang yang baik dari ibu. Itu semua hal lama. Semua kesalahan ayah dan ibu. Tapi bagaimanapun juga, kami tetaplah ayah dan ibumu. Di sini tetaplah rumahmu. Kalau tidak pulang, mau kemana? Kamu tidak mau pulang? Kamu bisa pergi kemana? Saya sudah dewasa dan bahkan diterima di universitas terbaik serta jurusan paling diminati. Usaha dan kemampuan saya akan membuat saya meraih banyak pencapaian. Seperti sekarang, ketika kalian memohon saya untuk kembali, saya beritahu kalian, saya akan mengungkap perilaku kekerasan dalam rumah tangga kalian. Kalian uruslah diri sendiri. Chen Ruyang. Hei, Chen Ruyang. Sudah. Bocah nakal ini. Saya akan segera menariknya kembali dan mematahkan kakinya. Apa ternyata yang dikatakan teman Chen itu benar? Kalian selama ini menyiksanya. Tidak. Keluarga Chen ini benar-benar tidak beruntung. Benar juga. Sungguh layak dapatnya. Saya sudah lama mencurigai keluarga ini ada yang tidak beres. Sejak kecil memanjakan anak perempuan kandung. Bagaimana bisa baik kepada Ruyang? Tidak. Cepat ambil foto. Jangan difoto. Pergi. Dengar tidak? Cepat pergi. Pergi semua, pergi. Semakin jauh semakin baik. Jangan datang lagi setelah ini. Pergi, cepat pergi.
Berani-beraninya kalian. Chen Ruyang, kamu harus terus berusaha, selalu punya keberanian dan keyakinan untuk membuat pilihan. Siapa itu? Siapa? Chen Ruyang. Ini aku. Zhou Yanzi, Zhou Yanzi. tolong buka pintu ya. Chen Ruyang, aku sudah mencari lama, baru menemukan tempat ini. Chen Ruyang, tolong buka pintunya ya. Chen Ruyang, akhirnya aku bertemu denganmu. Tidak peduli apakah dulu kau menipuku atau tidak. Aku juga tidak peduli nilai-nilaimu bagus atau tidak. Aku hanya ingin bersamamu. Kau ingin pergi ke Kyoto? Aku juga ingin pergi ke Kyoto. Kita selalu bersama, tidak pernah berpisah ya. Tapi kau melakukan ini, tidak takut Zhang Chen marah? Taruhan ini, tapi kau kalah, Zhou Yanzi. Kau ternyata mendengar semuanya. Bukan seperti itu. Dulu aku tidak mengenalmu, juga tidak memahamimu. Aku karena terpancing emosi, langsung menyetujui taruhan itu dengan Zhang Chen. Tapi sekarang aku sangat menyesal. Sangat-sangat menyesal. Setiap hari bersamamu, baru aku pelan-pelan memahami hatiku. Aku suka padamu, aku benar-benar suka padamu. Hal-hal yang lalu biarlah berlalu, kita mulai kembali ya. Kau dengar? Zhang Chen. Kau dengar? Zhang Chen. Chen Ruyang, kau ini anjing miskin. Kau pikir dengan begini, kau bisa mengalahkanku? Aku beritahu kau, jangan terlalu sombong dulu. Kau diterima di Universitas Kyoto, menjadi murid Profesor Zhang, lalu apa lagi? Seperti semut sepertimu? Aku punya banyak cara untuk mengalahkanmu. Zhou Yanzi, kau pikir kau dan orang ini masih mungkin? Aku beritahu kau, Chen Ruyang dari awal sudah tahu rencana kami. Dia sebenarnya hanya memanfaatkanmu untuk membalas dendam padaku. Kau hanyalah alat balas dendamnya. Sekarang setelah dia selesai memakaikanmu, dia akan membuangmu seperti sampah. Bukan seperti itu. Sudah jelas dengar. Ruyang, aku tidak percaya. Ruyang, kau juga menyukaiku kan? Lukamu? Apa yang terjadi? Kau maksudnya di sini dilukai oleh teman masa kecilmu dengan lilin. Zhang Chen bilang nasibku buruk, menginginkan hal-hal yang tak pantas, jadi dia bawa orang untuk mengurungku di toilet dan memukuliku. Zhang Chen suruh anjingnya menggigitku, merobek sepotong daging, tentu saja berdarah-darah. Mengapa dia memperlakukanmu seperti ini? Mengapa? Tentu sama dengan tujuanmu mendekatiku. Zhou Yanzi, pernahkah kau berpikir Zhang Chen berasal dari keluarga kaya dan berkuasa? Ayahnya bahkan kepala sekolah. Dia jelas punya banyak cara untuk membuatku si semut menyerahkan peringkat pertama. Tapi mengapa justru mengirimkanmu si cantik masa kecil ke sisiku? Pernahkah kau berpikir? Mengapa? Baiklah, aku beritahu. Karena semua jalannya sebelumnya telah kuhalangi dengan nyawaku dan ditutup. Dihalangi dengan nyawa. Bagaimana bisa? Zhou Yanzi sudah siap untuk mengenaliku kembali? Sangat menegangkan. Memang tidak nyaman dilihat. Benar kan? Chen Ruyang, kau... Jangan terlalu terkejut. Kali ini, aku yang sengaja meminta Zhang Chen memukulku.
Chen Ruyang, tunggu saja untuk dipecat. Aku sudah bosan bermain. Zhang Chen, apa maksudmu? Ayahku bilang, untuk orang yang tidak tahu diri sepertimu, lebih baik tidak melihat. Untuk apa mengotori tangan sendiri? Karena kau berulang kali tidak tahu diri, maka aku akan cari alasan sembarangan untuk memecatmu. Lihat, hidup orang miskin memang begitu sulit. Selama bertahun-tahun ini, aku menerima banyak pukulan dari Zhang Chen, hanya ingin belajar dengan baik, mencari jalan keluar saja. Tapi mereka yang tinggi hati, hanya dengan satu kalimat, menutup jalan hidupku. Tapi aku tidak menerima takdir. Aku akan paksa Zhang Chen untuk memukulku sekali lagi. Aku akan memaksa Zhang Chen untuk menyerangku lagi. Untuk memaksa Zhang Chen bertindak, dalam ujian itu aku berusaha sekuat tenaga dan mendapat 66 poin, mengalahkannya lebih dari 40 poin. Kak Chen, jika terus berkelahi akan terjadi masalah. Baik. Mari kita coba permainan yang lebih menarik. Lepaskan bajunya. Anak-anak lucu. Mengapa lepaskan baju? Lepaskan celananya. Sudah. Sungguh membosankan. Besok, ayahku akan mempecatmu. Teman, ada apa denganmu? Apakah kau dirampok? Bibi, bisakah kau menyelamatkanku? Baik, aku akan segera menelepon 120 untukmu. Bibi, aku bisa pergi ke rumah sakit sendiri. Yang aku inginkan adalah benda ini. Aku yang kuinginkan adalah barang ini. Kamu ingin flash drive dari dashcam? Proses pembunuhan si pelaku? Semuanya terekam. Baik, aku akan ambilkan untukmu. Hei, aku ingin bertanya lagi. Apakah kamu kenal orang yang memukulmu? Dari penampilanmu, kamu seorang siswa. Kamu dipukul sampai begini? Sekolahmu tidak peduli? Kalau begitu, katakan pada ibu, siapa orang yang memukulmu sebenarnya? Anak dari kepala sekolah kami. Teman, aku sangat simpati padamu. Tapi Pak Zhang, di tempat kecil kami ini sangat berpengaruh. Aku tidak bisa mengambil risiko ini. Tidak apa-apa, Ibu. Teman, aku juga punya anak. Flash drive ini Kau pegang untuk selamatkan dirimu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Video ini adalah hasil perhitungan yang aku peroleh dengan susah payah dari seorang ibu yang lembut hati. Perhitungan itu? Oh, aku lupa mengatakannya. Sebelum kejadian, di lorong itu, setiap mobil, aku periksa.
Akhirnya aku memilih mobil Bibi itu karena di dalam mobilnya dia menaruh foto bersama putrinya. Foto-foto di dalam mobil ada banyak. Yang terbaru terlihat putrinya hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Ibu ini seharusnya setiap beberapa tahun selalu memperbarui foto di dalam mobil. Ibu yang sangat mencintai putrinya pasti akan sangat lembut hati ya. Jadi ketika Zhang Chen bertindak, aku berusaha dengan susah payah untuk mengekspos diriku pada dashcam-nya dalam jangkauan pengambilan. Lihatlah betapa jahatnya aku. Menghitung seorang yang tidak bersalah dan ibu yang lembut hati. Bukan begitu. Kalau tidak, apa lagi? Orang seperti kita, selain nyawa, apalagi yang bisa kita pertaruhkan? Untungnya langit, meskipun tidak pernah memihakku, tapi dia tetap ketakutan oleh kekerasan hatiku ini. Setelah itu, segalanya menjadi sederhana. DVR mencatat seluruh proses kejahatan Zhang Chen. Saya bilang ke Zhang Chen, kalau dia berani bertindak lagi, kalau saya dikeluarkan dari sekolah, maka video ini akan muncul di setiap situs web, membuatnya hancur reputasinya. Tapi dengan melakukan ini, tidakkah kau takut merusak dirimu sendiri? Reaksi kalian dan Zhang Chen benar-benar sama persis. Tapi aku berbeda dengan kalian. Aku berani membusuk dalam lumpur. Dia berani? Orang seperti kalian berani? Zhang Chen tidak berani. Tapi dia tidak rela. Jadi dia mengirimkanmu ke sisiku. Jadi dia mengirimkanmu ke sisiku. Tapi aku tidak tahu apa-apa. Tentu saja aku tahu. Kalau tidak, dengan kaki tangan pelaku kekerasan, jatuh cinta sangat menjijikkan, bukan? Ruyang, apakah kita... Tapi kau membantu si kejam sama busuk dan kejamnya. Zhang Chen berkata benar. Aku hanya ingin membalas dendam padanya. Mengapa korban harus terperangkap seumur hidup, sementara pelaku bisa hidup bebas dan bahagia? Aku ingin dengan tanganku sendiri mengirim Zhang Chen ke penjara. Aku ingin membuatnya di dalam setiap menit, setiap detik, mengingat segala yang hilang darinya. Itulah tamparan yang dia berikan di wajahku, setiap tamparan. Setiap luka yang ditinggalkan di tubuhku. Ini adalah siklus alam, ini adalah balasan yang pantas. Dan kau adalah salah satu alat balas dendamku. Ruyang, mungkinkah engkau tidak pernah menyukaiku? Apakah kamu tidak pernah menyukai aku? Tentu saja, aku pernah menyukai tubuhmu, tapi tidak pernah menyukai dirimu sebagai pribadi. Silakan. Ruyang, aku tidak akan pergi. Pergi. Pergilah. Chen, jangan khawatir. Mempunyai video yang surprise mudah coba untuk menuduh kejahatan Zhang Chen. Kami sekarang kita sudah mengirim orang untuk menangkapnya. Urusan selanjutnya serahkan pada kami. Kamu belajar dengan baik saja. Istirahat dengan baik. Hukum pasti akan membela keadilan untukmu. Terima kasih kepada kalian. Pulanglah lebih awal, bergembiralah. Matahari sudah terbit. Chen Ruyang, jika di masa depan badai masih mengamuk, kamu juga harus tumbuh menghadap matahari.
Terima kasih kepada semua teman media yang telah datang untuk menghadiri acara peluncuran buku baru untuk Chen Ruyang yang diadakan oleh Mingmei Publishing House. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut Chen Ruyang untuk berbicara. Halo semuanya, nama saya Chen Ruyang. Saya sangat berterima kasih kepada semua yang datang hari ini untuk mendukung saya. Hari ini saya bisa berdiri di sini dan saya sangat bersemangat dan senang. Di dalam buku ini tertulis kisah saya sendiri dan rangkuman pembelajaran saya selama bertahun-tahun. Tetapi saya yakin pasti banyak orang yang mengalami nasib serupa seperti saya dapat melihat bayangan diri mereka di dalam buku. Chen Ruyang, saya sudah membaca sampel yang dikirim oleh penerbit, dan setelah membacanya, saya benar-benar sulit tidur semalaman. Sulit membayangkan di usia muda seperti ini. Ada orang mengalami badai kehidupan yang besar. Saya juga. Saya membacanya semalaman. Saya sambil membaca, sambil menghabiskan 2 bungkus tisu. Ketika Anda menulis tentang keluarga asal di buku, saya sangat terhubung. Saya hidup dalam keluarga yang tidak bahagia, dipukul oleh ayah, dan diabaikan oleh ibu. Saya yakin buku Anda pasti bisa menginspirasi orang-orang yang memiliki pengalaman serupa. Saya ingin... Ayah, Ibu, inilah tempatnya. Aku ingin... Ayah, Ibu, inilah tempatnya. Chen Ruyang, kamu anak durhaka. Kamu pembohong. Sia-sia aku membesarkanmu. Apa yang kalian lawan? Satpam. Semuanya, kami adalah ayah dan ibu Chen Ruyang. Hari ini, kami datang ke sini untuk membongkar kebohonganmu. Kebohongan? Kebohongan apa? Kebohongan apa? Isi dari buku yang dia tulis. Semuanya dibuat-buat. Hampir tidak ada kata yang benar. Semuanya omong kosong. Semuanya, kami di rumah biasanya lebih menyayangi putri bungsu. Hal ini kami akui. Tapi apa yang kalian katakan tentang penganiayaan atau donasi ginjal dan sebagainya, sama sekali tidak ada. Semuanya adalah Chen Ruyang yang untuk mencari uang tidak mau menghidupi kami orang tua dan tidak mau menanggung beban keluarga, memainkan tipu muslihat yang direncanakannya sendiri. Aku sia-sia membesarkanmu. Benar, Kak. Walaupun kamu sudah sukses, kamu tidak boleh tidak mengakui. Ayah, ibu, kita adalah satu keluarga. Kamu benar-benar membuat ibu sedih. Chen Ruyang, teman sekelas, bagaimana pendapatmu? Yang ingin saya katakan adalah segala hal harus berdasarkan bukti. Di buku ini telah tercantum bukti-bukti dari kerja sambilanku, luka akibat pukulan ayahku, dan percakapan WeChat dari ibu yang memaksaku menandatangani perjanjian donasi ginjal. Semuanya telah terdaftar. Kalian bilang aku berbohong, di mana buktinya? Di buku siswa Chen, buktinya sangat lengkap. Apakah mungkin dia mengorbankan masa depan dan reputasinya untuk menjelekkanmu? Ini tidak menguntungkan baginya sama sekali. Bukti? Tentu saja aku punya. Aku punya bukti kuat. Bukti? Saya tentu punya. Saya punya bukti kuat. Ada bukti. Kalau begitu tunjukkan. Kalau bukan karena kamu menghapus semua kontak kami tidak akan datang ke sini dan tidak akan membuat keributan seperti ini. Kamu juga menyebarkan rumor dan memfitnah kami. Jika kamu sekarang minta maaf kepada kami, pulang dengan jujur. Bersama kami, Mama akan menganggap tidak ada yang terjadi. Bukti-bukti itu, saya tentu tidak akan menunjukkannya. Kami juga tidak ingin melakukan hal-hal yang ekstrim. Kamu pikirkan baik-baik. Benar, Kak. Kami adalah keluarga. Pulang bersama kalian, terus dieksploitasi. Apakah aku masih harus mengeluarkan semua beasiswaku untuk terus kalian boroskan? Ada bukti? Kalau begitu cepat tunjukkan. Ini semua karena kamu memaksaku. Rumah sakit Jiangdi. Ini adalah suamiku, yaitu ayah Chen Ruyang. Catatan medisnya, dia punya penyakit jantung dan hipertensi, minum obat jangka panjang. Tidak boleh marah dan minum alkohol. Kalau tidak, dia akan menyebabkan stroke otak. Bisakah dia minum alkohol berlebihan jangka panjang? Dan lagi yang kalian katakan, transaksi pasien? Catatan donasi ginjal? Semua ini saya tidak tahu. Ini adalah ponselku.
Jika kalian tidak percaya, bisa ambil dan dengarkan. Sesuka hati. Periksa sesuka hati. Teman-teman media, kalian lihat baik-baik. Listen. Lembaran diagnostik ini semua asli. Penyakit jantung dan hipertensi, dia memang tidak mungkin minum alkohol berlebihan dan memukul setiap hari. Tapi di catatan obrolan WeChat, tidak ada yang menyebutkan donasi ginjal. Mungkin dia menghapus konten terkait. Kalau begitu, Chen Ruyang juga bisa memanipulasi foto. Kak, aku mohon padamu. Kemarahan apapun, luapkan padaku saja. Lepaskan ayah dan ibu. Kak, aku mohon padamu. Apapun marahmu, curahkan padaku ya. Biarkan ayah dan ibu. Karena buku inimu, banyak orang membuli keluarga kami. Bukan hanya tetangga, memaki ayah dan ibu. Bahkan orang di sekolah juga memakiku. Ayah dan ibu juga telah membesarkanmu. Mereka hanya lebih menyayangiku sedikit. Sayang, ayo bangun. Jangan kita minta padanya. Ruyang, apa yang kau mau dari kami? Untuk memuaskan keinginan pribadimu? Kalau begitu, tampaknya buku Chen Ruyang memang ada unsur pembesar-besaran. Menyayangi anak bungsu tidak salah. Siapa yang bisa adil sepenuhnya? Sebagai kakak, mengalah pada adik, apa salahnya? Teman Chen Ruyang, jika keributan hari ini tidak bisa mereda, maka buku ini mungkin tidak bisa lagi diterbitkan untuk Anda. Drama ini diperankan cukup baik. Jika diganti dengan seseorang yang mentalnya lemah, mungkin benar-benar akan digigit balik oleh kalian. Maksudmu adalah bukti-bukti ini semuanya palsu? Poin pentingnya di sini, drama ini dan bukti-bukti ini bukan hasil pikiran kalian, pasti ada ahli di belakangnya ya. Setelah dipikir-pikir, orang yang bermusuhan denganku dan berkemampuan hanya ada satu. Kepala sekolah Zhang yang terhormat, sebagai dalang, tidak juga keluar dan menyapa semua orang. Kepala sekolah Zhang yang terhormat, sebagai otak utamanya, tidak juga keluar untuk menyapa semuanya. Ternyata benar kepala sekolah Zhang. Apakah yang dikatakan Chen Ruyang benar? Kepala sekolah Zhang terlibat? Keluarga Chen datang untuk berakting. Zhang Chen sudah masuk. Kepala sekolah Zhang dan Chen Ruyang memiliki dendam yang dalam. Dia memang bisa melakukan hal seperti ini. Kepala sekolah Zhang, Anda datang hari ini. Berhubungan dengan keluarga Chen? Type memang pernah membantu keluarga Chen. Kalau begitu, boleh tanya, apakah ini balas dendam Anda? Keluarga Chen ini sungguh menjijikkan. Bahkan mereka bergaul dengan pembunuh yang menganiaya putra mereka sendiri. Terjadi... Semua, tenanglah dulu. Dengarkan saya bicara. Memang, putra saya sebelumnya sangat menyakiti teman sekelas Chen Ruyang. Dia sekarang sedang menerima sanksi hukum. Sebagai ayah, lalai dalam tugas. Tetapi, karena itulah, Sihat sebagai seorang kepala sekolah, semakin tidak boleh lalai. Teman sekelas Chen Ruyang, dia sekarang adalah seorang pemuda baik yang memiliki masa depan cerah. Saya tidak tega melihat teman sekelas Chen Ruyang menyimpang dari jalan yang benar. Setelah menyelidiki seluruh keluarga Chen, dengan kondisi fakta yang ada, saya akhirnya memutuskan dengan tegas untuk membantu keluarga Chen. Harapannya agar teman sekelas Chen Ruyang kembali ke jalan yang benar. Chen Ruyang, si anak kecil ini, berani memanfaatkan saya untuk melawan orang tuanya tuh yang tak berperasaan. Membuat putra saya masuk penjara dan dendam saya. Hari ini, saya akan dengan Anda menyelesaikan semuanya dan semua. Lepas dari posisi, keluarga Chen telah menunjukkan bukti yang nyata. Semua bisa lihat. Lembar diagnosa di tangan saya ini. Coba tanya, seseorang yang lama memiliki riwayat hipertensi dan penyakit jantung, bagaimana mungkin setiap hari mabuk dan memukul orang? Jadi, ini adalah sebuah kebohongan yang nyata. Dari sisi ini, memang mungkin juga ya. Lembar-lembar diagnosa ini, semua adalah teman Wright yang direktur rumah sakit yang membantu membuatnya. Siapapun, tak ada tanda. Jika Chen Ruyang berbohong tentang hal ini, maka yang lain juga mungkin berbohong. Tunggu dulu. Aku percaya jenius kita. Ayah
Kau bilang kau punya tekanan darah tinggi dan penyakit jantung, jadi tidak boleh marah, kan? Kenapa? Ada masalah? Apa yang terjadi? Ada masalah? Ruyang, apa yang kau lakukan? Sudah lama ingin melakukan ini. Cepat, tahan dia. Suami. Kau. Bukankah bilang punya hipertensi dan penyakit jantung? Aku lihat kamu cukup marah. Iya. Semangat ini, Diane Lepore, penderita hipertensi dan penyakit jantung. Suami, dia itu. Sudah minum obat datang. Oh, betul. Aku baru saja minum obat hari ini. Itu. Aku masih sakit sekarang. Sakit, ya. Iya. Cukup. Jangan berpura-pura lagi. Aku tadi hanya ingin puas saja, baru memukulnya beberapa kali. Apakah aku benar-benar berbohong? Semua lihat video ini, akan jelas dengan sendirinya. Apakah aku benar-benar berbohong? Semua orang lihat video ini, pasti jelas. Kau berani memata-matai di rumah? Memata-matai. Aku hanya di kamarku memasang kamera saja. Kamera ini merekam kalian selama bertahun-tahun ini dengan semua pukulan dan tendangan padaku. Aku takut, aku belum dewasa, sudah dipukuli oleh kalian sampai setengah mati. Video ini, bukti-bukti ini, dan menyimpannya bisa diserahkan ke polisi. Tak disangka hari ini berguna di sini. Bagaimana bisa ada orang tua seperti ini? Terkejut? Sekarang barulah aku sadar bahwa dengan semua bukti ini diumumkan kepada publik, baru bisa benar-benar kepada kalian memberi efek peringatan. Semuanya sudah jelas. Silakan kalian segera pergi. Jangan ganggu acara tanda tangan kami. Satpam. Suyu, semua sudah jelas. Silakan pergi sekarang. Jangan ganggu acara penandatanganan buku kami. Petugas keamanan. Kalian jangan berpikir untuk pergi. Perbuatan kalian hari ini, kami akan ekspos semuanya. Kepala Sekolah Zhang, sekarang Anda mengaku membantu keluarga Chen untuk membalas dendam pada siswa Chen Ruyang, bukan? Pak Chen, dalam video Chen Ruyang, kau jelas-jelas sedang minum minuman keras. Lalu Anda, surat diagnosis hipertensi dan penyakit jantung, siapa yang membantu Anda memalsukannya? Beri respons. Beri respons. Jangan difoto lagi, jangan difoto lagi, jangan difoto lagi. Ini. Cukup. Chen Ruyang, kau pikir kami benar-benar menginginkanmu? Hah? Bukannya kau sangat berbakat? Kenapa kau tidak mencari ayah kandungmu? Kau dengan memaksa tinggal di keluarga Chen selama bertahun-tahun. Kalau bukan karena dulu ibu mengandung Jian Mei, bagaimana mungkin kau dengan mudah masuk ke keluarga Chen? Dia masuk ke keluarga Chen pada usia 2 tahun. Makan, tinggal, dan menghabiskan uangku. Bukankah kau harus bersyukur? Oh, baik. Bahkan jika aku memberikan semuanya padanya, kau pantas? Oh ya, Chen Ruyang, kau mungkin belum tahu bagaimana ayah kandungmu membuangmu, bukan? Aku akan memberitahumu. Ayah kandungmu adalah pada tahun itu, saat seluruh keluarga kami tidak ada, membuangmu di depan pintu keluarga Chen. Jadi Chen Ruyang, ayah kandungmu saja bisa membuangmu. Aku, ayah tiri ini.
membesarkanmu, membiayai sekolahmu, membiayai studimu hingga kau lulus dengan nilai terbaik. Masih merasa diperlakukan tidak adil? Kau seharusnya tidak hidup di dunia ini. Terlalu berlebihan? Orang macam apa ini? Pengawal membawanya pergi. Chen Ruyang, Bawa pergi. aku belum selesai denganmu. Aku takkan beres denganmu. Chen Ruyang, insiden yang terjadi hari ini adalah karena kesalahan penerbit kami gagal menjaga keamanan. Dan kamu juga terpengaruh cukup besar. Bagaimana kalau begini? Acara tanda tangan hari ini ditunda. Hari ini kamu bisa tenang-tenang saja. Makan pesta juara untuk menenangkanmu, baik? Anda berlebihan. Tidak apa-apa, acara tanda tangan bisa berjalan sesuai jadwal. Benarkah? Kamu sebentar lagi akan memberikan pidato melalui internet. Diperkirakan akan ditonton oleh jutaan orang. Percayalah, aku bisa. Mengerti, dan aku akan segera mengaturnya. Kalau begitu, Chen Ruyang, Anda pergi ke belakang panggung dulu untuk bersiap-siap. Baik, sudah bekerja keras. Halo semua, aku Chen Ruyang. Banyak orang telah mendengar ceritaku. Jika kamu sekarang berada dalam lumpur, ingatlah untuk memotong duri. Jadilah pelampungmu sendiri. Injak semua beban di bawah kakimu menjadi pijakan. Aku adalah Chen Ruyang, bukan mengejar matahari, bukan juga memandang matahari, melainkan malam gelap tak bisa menutupi putihnya timur. Setelah pahit baru tahu datangnya matahari hangat, matahari yang bangga. Semoga kamu dan aku, dengan tulang bangga yang kokoh, bisa mengejar bintang-bintang, pergi ke kejauhan, melihat keganasan, menjadi mataharimu sendiri. Jalan di depan panjang, aku melangkah lebih dulu. Chen Ruyang, teman sekelas. Pidatomu sungguh luar biasa. Jumlah penonton tadi sudah menembus 10 juta. Bukumu ini pasti akan laris. Terima kasih. Saya ke kamar mandi dulu. Segera kembali. Baik. Tunggu. Ternyata memang kamu, aku tidak salah melihat. Aku tidak bermaksud mengganggumu, hanya ingin melihatmu dari jauh. Pada awalnya, aku selalu berpikir seiring waktu berlalu, perasaan sekuat apapun akan memudar. Mungkin masih ada kesempatan antara kita. Tapi tadi melihatmu menangani kepala sekolah Zhang, dan masalah yang ditimbulkan keluargamu, serta pidato yang luar biasa itu, baru aku sadar, kamu adalah burung di langit. Seharusnya kembali ke hutanmu sendiri. Orang seperti aku tidak layak untuk kau balikkan kepala. Sangat puitis, tapi aku lebih suka realistis. Di kartu ini ada 20.000 yuan. Ini adalah semua uang yang kamu habiskan selama kita bersama. Selama setahun bersama kamu, banyak biaya ditanggung olehmu, sehingga aku bisa fokus belajar. Bukan, aku belajar diam-diam dengan fokus. Ambil uang ini. Tidak usah. Semua ini aku habiskan dengan sukarela. Apalagi? Chu Gense, jangan salah paham. Aku memberikan uang ini kepadamu
Bukan karena merasa berutang padamu. Dulu aku hanya mengambil muka dari kemampuanku sendiri. Dan sekarang aku mencairkannya untuk diriku sendiri saja. Uang ini dikembalikan kepada Chen Ruyang di masa lalu yang hanya bisa menahan diri. Tunggu. Tunggu. Chen Ruyang, aku tak akan pernah menemukan orang seperti kamu lagi. Aku yakin kamu pasti bisa menemukan orang yang lebih baik dariku. Zhou Yanzi, tidak akan bertemu lagi. Kita akan bertemu, tidak peduli berapa lama, aku pasti akan mengejar dan kembali ke sisimu. Setelah lulus dari pasca sarjana Tsinghua dan Peking, aku bekerja selama 2 tahun, kemudian direkrut oleh perusahaan terkemuka di bidang penelitian, Zixing Technology, dan ditunjuk sebagai wakil manajer departemen R&D. Hari ini adalah hari pertama kerjaku. Ini adalah kantor manajer. Baik, terima kasih. Halo manajer, saya Chen Ruyang, wakil manajer departemen R&D yang baru. Kedepannya, saya akan menjadi asisten Anda. Mohon bimbingannya. Sudah lama tidak bertemu, apa kabar? Chen Ruyang. Zhang Chen, kenapa kau di sini? Aku duduk di sini, bukankah itu jelas? Kau seharusnya baru keluar dari penjara beberapa tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kau bisa naik jabatan secepat ini menjadi manajer di Zixing Tech? Ayahmu juga punya koneksi di Zixing Tech. Jadi, sekarang kau harus mengerti perbedaan antara kita, kan? Hanya serangga sepertimu yang perlu naik perlahan-lahan. Sedangkan aku, meskipun dulu kau jebak hingga masuk penjara, tapi pada akhirnya, aku tetap lebih unggul darimu. Zhang Chen, kenapa kau duduk di kursiku? Tidak ada apa-apa. Hanya bercanda dengan wakil manajer baru saja. Kau adalah wakil manajer baru, Chen Ruyang. Posisimu ada perubahan baru. Departemen kami hanya butuh 1 wakil manajer, tapi ya sekarang ada 2 kandidat. Satu adalah lulusan terbaik dengan riwayat mengagumkan, dan satunya lagi adalah orang yang punya koneksi. Siapa yang aku maksud? Tidak perlu aku sebutkan namanya, kan? Setelah rapat tingkat tinggi, diputuskan untuk melakukan observasi. Selama 1 bulan kepada kalian berdua, Oi Capitone, perusahaan sedang berusaha mendapatkan kerjasama dengan Dongzhou Group senilai 50 juta. Jadi dalam 1 bulan, siapa di antara kalian player berdua yang bisa mendapatkan kerjasama? Dialah yang tetap. Grup Dongzhou, aku pasti akan meyakinkanmu hari ini. Itulah seluruh isi proposal saya. Mohon Pak Dong mengoreksinya. Wakil Manajer Chen, sebagai penanggung jawab proyek utama. Dari grup Dongzhou kali ini, saya tidak akan bertele-tele. Proposal Anda ini, saya pikir, sangat luar biasa. Saya akan segera menyerahkan skema Anda kepada pimpinan perusahaan untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih Pak Dong. Anda jangan khawatir. Saya pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Pak Dong, Anda lihat ini.
Wakil manajer Chen, saya minta maaf, proposal yang Anda ajukan kali ini, saya tidak akan menerimanya. Silakan Anda pergi. Pak Dong, ini mengapa? Rencana yang Anda usulkan kali ini, saya tidak akan mengadopsinya. Silakan Anda pergi. Pak Dong, mengapa demikian? Pak Dong, kita tadi berbicara dengan lancar. Mengapa Anda tiba-tiba berubah pikiran? Apakah ada kesalahan di sini? Pak Chen, apa yang Anda lakukan sendiri? Anda sendiri tahu di dalam hati, tidak perlu harus membuat saya membongkar rahasia ini, ya kan? Pak Dong, karena Anda dengan tegas menolak rencana ini, bisakah Anda menjelaskan alasannya secara spesifik, supaya saya bisa paham di mana masalahnya? Anda lihat sendiri. Zhang Chen, kamu masih tidak ada kemajuan sama sekali. Pak Dong, PPT ini adalah fitnah terhadap saya bisa jelaskan dengan jelas. Anda tidak perlu menjelaskan kepada saya. Pak Chen, skandal seperti ini, entah itu benar atau palsu, sangat merepotkan. Meskipun saya percaya, menurut Anda apakah pimpinan perusahaan akan percaya? Pak Chen, kita yang berbisnis selalu menganut prinsip lebih baik sedikit masalah. Kerjasama kali ini, sudahlah. Pak Dong? Mungkinkah Pak Dong bisa mendengarkan penjelasan saya? Saya tidak akan tahu apakah Pak Dong bisa mendengarkan penjelasan saya. Zhou Yanzhi. Pak Dong, saya baru saja mendengar semuanya di luar tentang PPT ini yang memang adalah rumor jahat seseorang. Saya dan manajer Deputi Chen sebenarnya sudah lama kenal. Dengan integritas dan kemampuannya, Anda sepenuhnya bisa percaya padanya. Saya jamin dengan reputasi saya. Dijamin oleh Zhou Yanzhi. Kalau begitu berbeda. Kalau begitu, manajer Deputi Chen, proposal Anda bagaimana? Saya akan laporkan ke perusahaan untuk evaluasi seperti biasa. Adapun masalah PPT itu, masih harus segera menghilangkan pengaruhnya. Pak Dong, Anda tenang saja. Hari ini, saya pasti akan membuat PPT ini hilang sepenuhnya. Baik, kalau begitu Anda bicara dulu. Saya masih ada pekerjaan, saya pergi dulu. Chen Ruyang, tidak terduga kan? Kau bilang kita tidak akan bertemu lagi, tapi tidak menyangka kita bertemu lagi. Singkatnya, terima kasih atas bantuan Anda. Kau sepertinya tidak terkejut sama sekali dengan kehadiranku di sini dan tidak peduli identitasku. Zhou Yanzhi, saya terpilih oleh Zixing Tech untuk menangani proyek ini. Dalam penelitian saya terhadap mitra, saya tidak pernah sembarangan. Sebelumnya saat menganalisis grup Dongzhou, anggota internalnya, saya memperhatikan seorang direktur bermarga Zhou yang memiliki kemiripan wajah dengan Anda. Dengan mengikuti hubungan ini, saya melakukan penelusuran, lalu verifikasi silang. Dengan pengumuman personalia grup baru-baru ini, berita Anda menjabat sebagai manajer deputi, sudah lama saya ketahui. Kau ingin bekerja sama dengan Dongzhou? Mengapa tidak langsung datang padaku? Aku bisa membantumu. Daripada mengandalkan hubungan, lebih percaya pada kemampuanku sendiri. Sekarang kewenanganmu di Dongzhou seharusnya tidak besar. Hanya buang-buang waktu saja. Kau masih itu-itu juga? Sangat cerdik, sangat hebat. Terima kasih. Nah, masalah PPT, tidak perlu aku turun tangan kan? Tidak perlu. Saya sekarang akan kembali untuk menangani hal ini. Chen Ruyang. Semoga Anda berhasil memenangkan tender. Menantikan kerja sama dengan Anda. Pasti. Zhou Yanzhi, sudah 4 tahun Anda menunggu. Harus tetap tenang ya. Kak Chen, kamu benar-benar smart. Begitu PPT-mu keluar, aku lihat bagaimana Chen Ruyang bisa melawanmu. Karirnya sudah hancur total. Posisi wakil manajer kita pasti milik Kak Chen. Wakil manajer itu apa? Aku datang ke Zixing Tech untuk menjadi presiden. Itu benar. Maka aku harus memberikan hadiah besar yang baik kepada Presiden Zhang. Chen Ruyang, kau cari mati?
Zhang Chen mengatakan kau makhluk bersel satu, tidak berlebihan kan? Bisa dilihat, batasmu cuma sampai sini. Hari ini, jelaskan soal PPT ini dengan jelas padaku. Apa buktimu untuk membuktikan itu aku yang lakukan? Berani-beraninya kau perintahkan aku? Bukti. Apa aku butuh bukti untuk membuktikan itu kau yang lakukan? Apa maksudmu? Zhang Chen, gosipmu tentangku cuma isapan jempol. Tapi waktu penjara yang kau jalani karena memukulku, itu bukti yang kuat. Mengerti, Tuan Muda Zhang? Tuan Muda Zhang seharusnya tidak ingin semua orang di perusahaan dan seantero industri tahu masa lalumu yang gemilang, kan? Coba tebak, jika begitu banyak orang di seantero industri tahu ada seorang yang tidak berpendidikan, narapidana, duduk di kantor dan bernegosiasi dengan mereka, apa yang akan mereka pikirkan? Chen Ruyang, jangan lupa, kau berani mengungkap masa laluku? Aku hanya punya masa lalu di mana aku diganggu olehmu. Tapi itu tidak pernah memalukan. Mengapa korban harus rendah diri dan takut? Yang patut dikutuk adalah pelaku kekerasan. Zhang Chen, otakmu yang sedikit ini lebih baik makan lebih banyak kenari. Cara-cara rendahan, tidak bosankah kau menggunakannya? Zhang Chen, dalam 1 jam, aku ingin PPT ini hilang total. Jika aku masih melihatnya tersebar, maka kamu, PPT masa lalumu yang cemerlang itu, akan langsung meledak di seluruh internet. Kalian berdua pergi kerja untukku. Kamu pergilah belikan aku kopi. Kak Chen, apa yang harus kita lakukan? Kak Chen, bagaimana kalau kita cari teman dari luar untuk mengerjainya? Oh iya. Kalian berdua yang manis, pergilah lakukan apa yang harus dilakukan. Pergi! Ayo pergi. Chen Ruyang, aku janji akan membuatmu tidak bisa tertawa lagi. Chen Ruyang, aku jamin kau tak akan bisa tertawa lagi. Selamat, kalian prai. Proposal kalian berdua telah masuk ke grup Dongzhou, babak penilaian terakhir. Dan menurut kabar yang dapat dipercaya, grup Dongzhou besok pagi akan memutuskan skema tender akhir dan akan menjadi salah satu dari kalian berdua. Kalian bekerja dengan baik. Terima kasih, Manajer Wen. Ini adalah tugas saya. Pimpinan perusahaan memutuskan besok mengadakan sebuah perayaan kemenangan yang meriah, sekaligus juga sebuah upacara penghargaan untuk kita kali ini. Dapat memenangkan grup Dongzhou. Kerjasama senilai 50 juta, merayakannya dengan baik. Sekaligus juga memberikan penghargaan untuk kita kali ini, pahlawan besar proposal tender. Saya tahu, bagi kalian, ini adalah kabar baik, juga kabar buruk. Saya hanya coba bisa berkata, semoga kalian beruntung. Terima kasih atas doa, Manajer Wen. Tapi saya tidak percaya pada keberuntungan, hanya percaya pada kemampuan. Manajer Wen, jika besok Chen Ruyang, karena harapannya hancur dan jadi gila di tempat, saya sangat bersedia untuk Anda melakukan pekerjaan pembersihan. Manajer Wen, saya pergi bekerja dulu. Manajer Wen, saya juga pergi dulu. Halo ayah, bagaimana pengaturannya? Jangan khawatir. Nak, semua sudah selesai. Terima kasih ayah. Anda tenang saja, semuanya dalam kendali. Pasti besok perayaan kemenangan akan terlihat hasilnya. Ingin menambahkan saya di WeChat, kenapa tidak bertemu langsung dan langsung mengatakannya? Setelahnya diam-diam menambahkan saya. Takut ditolak oleh Anda. Sekarang menemukan alasan yang baik. Saya meminta bantuan teman untuk melacak asal-usulnya. PPT fitnah itu, walaupun menemukan alamat IP, tapi itu palsu. Terlihat orang yang memfitnah sangat hati-hati, Anda mungkin sulit menemukan bukti langsung untuk menuduhnya. Tidak masalah, sudah diselesaikan. Tapi tetap terima kasih. Chen Ruyang, aku
Zhou Yanji sudah 4 tahun masih tidak bisa melupakan aku. Zhou Yanji sudah 4 tahun masih tak bisa melupakan aku. Sekarang tak ada waktu untuk urusan asmara. Besok pergi atau tinggal. Pesta kemenangan sangat penting. Aku mau pulang kerja dan tidur. Waktu berlalu sangat cepat. Zhou Yanji tak akan bertemu lagi. Akan bertemu lagi? Tidak peduli berapa lama, aku pasti akan mengejar dan kembali ke sisimu. Ayah, aku ingin bekerja di Dongzhou. Tolong bantu aku. Dengan sikapmu yang malas belajar, masih mau masuk grup? Mimpi. Ayah, aku serius. Bagaimanapun caranya aku berusaha, aku bersedia. Benarkah? Ya, Baik. Aku akan membantumu. Jika hal ini setengah hati, maka jangan pernah membicarakannya lagi di kemudian hari. Chen Ruyang, aku telah berusaha keras beberapa tahun ini, belajar di luar negeri, kembali dan mendalami. Aku bukan lagi murid yang buruk. Sekarang, apakah aku punya kualifikasi untuk masuk ke duniamu? Aku sudah melihat riwayat hidupmu. Selamat datang di dunia siswa berprestasi. Chen Ruyang, aku terlalu banyak berhutang padamu seumur hidupku. Benar-benar dikuasai olehmu. Chen Ruyang, aku sudah berhutang terlalu banyak padamu seumur hidupku. Aku benar-benar terkendali olehmu. Tujuan dari pesta perayaan hari ini hadirin sekalian seharusnya sudah sangat jelas tentang apakah kita bisa mendapatkan kerjasama dengan grup Dongzhou serta calon wakil manajer. Tentu saja, sebelum pesta perayaan dimulai, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut tamu istimewa hari ini. Manajer umum Liu. Manajer Liu ternyata datang sendiri. Tampaknya perusahaan sangat menghargai kerjasama ini. Siapa bilang tidak? Direktur utama sudah cuti sakit. Selama setahun, manajer Zhao sudah menjadi pemimpin perusahaan. Menurutku, manajer Liu masuk dewan direksi hanyalah masalah waktu. Terima kasih atas sambutan hangat dari semua. Hari ini aku sangat senang karena Zixing Technology berhasil mendapatkan kerjasama dengan grup Dongzhou. Tentu saja, ini tidak terlepas dari usaha semua yang hadir. Sementara itu, hari ini, aku juga sangat sedih. Karena hari ini juga adalah hari yang menentukan nasib dua pemuda berbakat kita. Apakah tetap atau pergi? Meninggalkan siapapun akan menyedihkan. Perusahaan tidak mampu menyediakan lebih banyak posisi manajemen. Dan dua pemuda itu juga tidak seharusnya mengalah. Jadi dua pemuda itu harus membuktikan diri dengan kemampuan mereka sendiri. Manajer Liu hasil dari Dongzhou seharusnya segera diberitahukan. Baik. Tenang Kak Chen, semuanya sudah diatur, dijamin. Chen Ruyang akan dipermalukan. Chen Ruyang katakan, apakah ini mirip dengan saat pemeriksaan nilai? Besar-besaran dulu? Sangat mirip. Hasil hari ini juga akan persis sama seperti dulu. Kali ini kamu pasti kalah. Kali ini kau pasti kalah. Pak Liu, dari grup Dongzhou, Pak Dong menelepon. Halo, saya Liu Zheng. Ternyata Pak Liu yang menjawab telepon sendiri. Dengan hormat dan rendah hati. Saya dari grup Dongzhou yang bertanggung jawab atas tender ini, Dong He, menelepon kali ini adalah untuk memberitahumu bahwa setelah evaluasi salah satu proposalmu telah diadopsi. Kami dari grup Dongzhou sangat menantikan bekerja sama dengan Zixing Technology milikmu. Bagus, Pak Dong. Jadi mana yang akhirnya kamu adopsi dari proposal-proposal itu? Biar saya lihat, adalah yang berkode RY. RY, itu proposal saya. Tapi Roy, proposal siapa lagi itu? Kenapa kau terburu-buru? Kami tidak tahu. Lalu atasan juga tidak tahu. Baik. Terima kasih. Setelah ini, kita tetap berhubungan. Semuanya telah selesai. Project RY menang tender.
penanggung jawab Project Eri adalah pahlawan besar perusahaan. Dan seharusnya secara logis menjadi wakil manajer departemen. Jadi kami ucapkan selamat kepada penanggung jawab Project RY, Chang Chen, kali ini kau masih kalah. Chang Chen. Chen Ruyang, kau yang kalah. Tuan Zhou, Anda sudah datang. Tuan Dong, Anda bertanggung jawab atas proposal? Hasil tender sudah keluar? Tuan Zhou sudah keluar. Kamu begitu peduli? Karena wakil manajer Chen ya? Bisa dibilang begitu. Jadi, akhirnya proposal mana yang menang? Alright. Itu adalah proposal Chen Ruyang. Bagus sekali. Benar. Aku juga tahu itu, proposal wakil manajer Chen. Tapi, aku dengar di sisi Zixing Technology yang bertanggung jawab atas proyek ini, nama proposalnya adalah Zhang Chen. Asalkan tidak mempengaruhi implementasi proposal, kami Dongzhou tidak akan ikut campur. Apa? Bagaimana bisa Zhang Chen? Eri, seharusnya proposalku bagaimana bisa menjadi milik Zhang Chen? Tuan Liu, manajer Wen, ini sebenarnya bagaimana bisa terjadi? Apakah ada sesuatu yang salah? Chen Ruyang, kamu bilang Project Eri, penanggung jawabnya adalah kamu. Tapi di sini jelas tertulis, penanggung jawab Project Eri adalah Zhang Chen, manajer Wen. Ini bagaimana? Tuan Liu, aku sudah sangat jelas mengatakan padamu, aku tidak mau bekerja sama denganmu untuk berbohong ini. Proposalnya adalah milik Chen Ruyang. Oh, tapi kau malah mengalihkan pujian kepada Zhang Chen. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Proposal ini adalah milik Chen Ruyang. Tapi kamu justru mengkreditkan jasa itu kepada Zhang Chen. Aku tuh juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu benar-benar tak tahu diri. Inilah kamu, selama bertahun-tahun, masih seorang manajer departemen operasi kecil. Kamu demi seorang wakil manajer departemen kecil, mengorbankan masa depanmu sendiri. Apakah itu sepadan? Begitu rupanya, Chang Chen, ternyata kamu adalah orang dalam direktur Liu ya? Ternyata proposal Chen Ruyang benar-benar dicuri oleh Zhang Chen. Sungguh keterlaluan. Ternyata Zhang Chen benar-benar orang dalam direktur Liu. Ternyata posisi wakil manajer hanya batu loncatannya. Ribut apa? Kalau begitu, tak ada lagi yang perlu ditutupi. Chen Ruyang, cepat kumpulkan barang-barangmu. Kau dipecat. Zhang Chen, ini jebakan yang kamu buat kompetisi untuk posisi ini. Sejak awal adalah cara untuk membalas dendam. Chen Ruyang, sudah kukatakan padamu, ini bukan menara gading. Bukan seperti ujian di masa lalu yang sederhana. Direktur Liu adalah paman iparku sendiri. Dulu Chen Ruyang sangat menindasmu. Sebagai paman ipar, tentu akan membalas untukmu. Hanya dengan satu kata dariku, seluruh industri tidak akan ada yang mempekerjakannya. Liu Zheng, kau hanyalah seorang direktur utama perusahaan, bahkan belum masuk pintu dewan direksi. Dengan melakukan ini, apakah kau tidak takut hal-hal ini terdengar oleh ketua dewan Zixing Keji? Masalah ini, apakah kau sanggup menanggungnya? Siapapun yang menyebarkan hal ini kepada ketua dewan, akan kumecat. Chen Ruyang, kau lihat tidak ada yang mau membantumu. Kamu seorang karyawan kecil, bisa apa terhadap kami? Bukan tentu begitu. Kamu hanya seorang karyawan kecil, apa yang bisa kamu lakukan pada kami? Itu belum tentu. Anda adalah deputi manajer dari Dongzhou, Zhou Yanzhi. Tidak kusangka Tuan Liu mengenalku. Betul. Percakapanmu dengan Zhang Chen tadi, aku sudah mendengarnya. Kalau begitu, aku akan langsung ke pokok permasalahan. Mengenai proyek RW yang kalian menangkan, aku sangat tahu bahwa itu diselesaikan oleh Deputy Manager Chen
Namun kamu malah mengganti kontak selanjutnya dengan Zhang Chen. Masa lalu Zhang Chen, aku tahu betul bahwa dia tidak mampu menangani proyek ini. Sebagai pihak grup Dongzhou, aku sangat khawatir tindakanmu ini akan merugikan kepentingan grup Dongzhou kami. Jika kamu tidak segera memperbaikinya, maka aku akan memberitahu Dewan Direksi Grup Dongzhou untuk membatalkan kerjasama denganmu. Zhou Yanzi, kamu gila. Dulu Chen Ruyang memanfaatkanmu, lalu menendangmu pergi, tapi kamu masih membantunya. Zhou Yanzi, apakah kamu tahu tindakan ini akan membawa konsekuensi apa bagi kedua belah pihak? Aku sangat tahu apa yang kulakukan ini adalah pilihan yang tepat. Ini juga seharusnya menjadi pilihan yang tepat yang dibuat sejak lama. Karena kamu sudah berkata begitu, aku mengerti. Aku percaya Tuan Liu akan membuat pilihan yang tepat. Jadi pilihanku adalah, meskipun kontrak batal, aku tidak akan membiarkan Chen Ruyang yang lucu ini tetap di perusahaan. Apa? Aku tidak akan membiarkan Chen Ruyang yang lucu ini tinggal di perusahaan. Apa? Pak Liu, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Pak Liu, dengan Dobeng, ini kontrak senilai 50 juta. Sebagai direktur utama perusahaan, kau tidak memikirkan untuk menjaga kepentingan perusahaan. Malahan demi melindungi kerabatmu Zhang Chen, kau membawa bagi perusahaan kebocoran sebesar ini. Ini sudah merupakan kelalaian serius. Chen Ruyang, apa hubungannya kerugian perusahaan denganku? Zixing Technology itu bukan aset pribadiku. Bahkan jika kontrak gagal, itu tidak memengaruhiku untuk mendapat penghasilan tetap. Justru kamu, Chen Ruyang, karena kontrak ini bertahan, muka direktur utamaku di mana? Bagaimana aku bisa mengelola semua karyawan perusahaan di masa depan? Bagus triknya Pak Liu. Chen Ruyang dan kamu cepat pergi dariku. Jika kamu tidak menerima keputusanku, kamu juga bisa pergi. Zixing Technology tidak kekurangan talenta. Wakil Manajer Chen, grup Dongzhou kami menyambut talenta seperti kamu. Manajer Wen, jika kamu bersedia, selamat datang. Aku akan sangat merekomendasikan. Ayo kita pergi. Zhou Yanzi, niat baikmu, aku hargai. Tapi, pertunjukan bagus segera dimulai. Sekarang pergi, bukankah terlalu awal? Pertunjukan bagus? Pak Liu, betapa besar kuasa resmimu ya? Sekarang pergi, bukannya terlalu awal? Bagus. Pak Liu, kewibawaanmu besar sekali ya? Pak Ketua, bagaimana bisa tiba-tiba Anda datang ke sini ya? Kenapa kau tidak menyambut orang tua ini ya? Tidak mungkin, Pak Ketua. Ini perusahaan Anda. Bagaimana mungkin tidak menyambut Anda? Hanya saja, selama setahun ini, Anda selalu cuti sakit. Semua urusan di perusahaan ditangani oleh asisten khusus Anda. Anda tiba-tiba datang. Saya agak terkejut. Utamanya, masih khawatir dengan kesehatanmu. Saat Anda datang lagi nanti, beritahu saya lebih awal agar saya bisa mengatur orang untuk menjemput Anda. Ah iya, saya sudah tua, cuti sakit sudah lebih setahun, sampai di perusahaan sendiri, kayak saya, masih kalah besar dengan Pak Liu. Aduh Pak Ketua, jangan berkata begitu. Ah, pesta kemenangan ini, apa acaranya ya? Mereka beberapa orang, bagaimana bisa sangat tegang? Pak Liu, saya... Orang-orang asing ini, saya usir mereka keluar. Mereka tetap tidak pergi. Datanglah. Usir orang-orang asing ini. Keluar. Jangan ganggu pandangan Pak Ketua. Pak Ketua He, saya dari grup Dongzhou, Wakil Manajer Zhou Yan. Saya ingin melaporkan kepada Anda, Liu Zheng telah merugikan hak-hak Zixing Technology. Tindakan hina. Siapa ingin melaporkan kepada Anda perbuatan rendah Liu Zheng yang merugikan hak dan kepentingan Zixing Technology? Zhou Yanzi, jangan bicara omong kosong di sini.
Ini adalah Zixing Technology, bukan Dongzhou Group. Ketua He, tolong dengarkan saya. Oh, Anda adalah Tuan Zhou kecil, kan? Tuan Liu benar. Anda selalu orang luar, tidak pantas mengomentari masalah internal perusahaan kami. Ketua He. Orang tua yang lucu ini benar-benar pikun. Satpam. Liu Zheng, kau buru-buru apa? Pembicaraanku belum selesai. Ketua, masih ada perintah apa lagi dari Anda? Orang luar tidak boleh omong, tapi kami sendiri. Tidak bisakah bicara? Kau coba katakan. Ketua, dia apalagi tidak boleh bicara. Dia adalah karyawan yang baru saja dipecat perusahaan, sedang berkonflik dengan perusahaan. Hei, kau bilang apa? Kau bilang dia dipecat. Ya. Aduh, kau bicara omong kosong. Apa hakmu memecat dia? Asisten khusus Chen, tidakkah kau memperkenalkan diri? Kepada Tuan Liu, kau adalah asisten yang aku kirim. Chen, asisten khusus Chen. Kamu adalah asisten yang kukirim. Chen, asisten khusus. Direktur utama, Anda lupa? Aku adalah karyawan yang Bapak tempatkan di dalam perusahaan untuk inspeksi. Memang ada hal seperti itu. Mungkin aku sudah pikun Chen Ruyang datang untuk inspeksi internal. Tentu saja tidak bisa melakukan perkenalan diri. Direktur utama, tapi saya rasa sekarang inspeksi selesai, sudah waktunya bagi saya untuk berkenalan dengan semua orang. Halo semuanya, saya Chen Ruyang, adalah asisten khusus direktur utama. Selama setahun terakhir, saya selalu di perusahaan membantu direktur utama menangani urusan grup. Hari ini adalah pertama kalinya secara resmi bertemu dengan semua. Semoga ke depannya kita bisa saling peduli. Kau adalah asisten khusus misterius itu? Chen Ruyang, bagaimana mungkin kau adalah asisten khusus direktur utama grup Zixing? Chang Chen, tidak menyangka kan? Setelah berputar-putar 8 tahun, pada akhirnya kau tetap dikelabui olehku. Sampai bingung. Chen Ruyang, kau... Asisten khusus Chen. Lihat, sebelumnya kita punya banyak kesalahpahaman. Manfaatkan kesempatan ini. Saya yang mentraktir. Mari kita baik-baik menyelesaikan semuanya. Manajer umum Liu, Anda terlalu sopan. Yang terpenting sekarang, saya harus melapor ke direktur utama tentang hasil inspeksi. Coba katakan, dalam proses inspeksi ini, apa yang kau temukan? Saya menemukan manajer umum Liu Zheng di dalam perusahaan berbuat sewenang-wenang, tidak kenal aturan, sudah tidak cocok untuk tetap menjabat. Saya menemukan bahwa Liu Zheng, manajer umum perusahaan, di dalam perusahaan bertindak sewenang-wenang, tanpa hukum dan moral, sudah tidak cocok untuk melanjutkan jabatannya. Benarkah? Ketua direksi, di dalam hal ini pasti ada kesalahpahaman. Jangan mencoba beralasan. Semua orang yang hadir adalah saksi. Kamu demi menempatkan kerabatmu Zhang Chen, tanpa ragu menindas rekan kerja, mencuri jasa orang lain, bahkan merugikan kepentingan perusahaan. Hal-hal ini, setiap peristiwa jelas terlihat. Perusahaan tidak hanya akan mencopot kamu, tapi juga akan menuntut kamu atas kejahatan menguasai harta benda. Kepada ketua direksi, saya bisa bersaksi. Kenapa kamu masih diam? Ketua direksi sudah datang. Masih takut dengan Liu Zheng? Ketua direksi, saya bisa bersaksi. Baguslah. Tidak ada harimau di gunung. Monyet berkuasa sebagai raja. Liu Zheng, kamu sia-siakan promosi yang aku berikan padamu. Beginilah cara kamu membalas kebaikan aku yang mengenalimu. Mulai sekarang, kamu dipecat. Asisten Son, keluarkan dia untukku. Lalu dari kantornya, semua barang segel dan periksa. Sebagai bukti, tidak boleh dibawa pergi. Ya. Lau Kurai, saya adalah manajer umum perusahaan tanpa pemungutan suara dewan direksi. Ingin memecat saya? Saya adalah manajer umum perusahaan. Tanpa voting dewan direksi, langsung ingin memecat saya. Liu Zheng, apa pendengaranmu bermasalah? Baru saja Chen Ruyang
menyebutkan begitu banyak bukti, manakah yang tidak cukup untuk memecatmu? Memasukkan orang dalam. Saya mengaku. Saya, seorang manajer umum, memasukkan seorang kerabat ke dalam perusahaan. Salah apa saya? Dewan direksi. Siapa yang tidak pernah melakukan hal ini? Hanya dengan ini, ingin meyakinkan dewan direksi untuk memecat saya. Tidak mungkin. Liu Zheng, kau juga demi Zhang Chen merusak kerja sama 50 juta yuan antara Zixing Keji dan Dongzhou Group merugikan kepentingan perusahaan kami. Di mana buktinya? Kami semua adalah saksi. Kalian berdua, semua terkait dengan Chen Ruyang. Dan terdapat dugaan keterlibatan kepentingan. Hanya dengan bukti palsu kalian yang disebut-sebut itu ingin menuduh saya dengan tuduhan besar. Tidak mungkin. Bagus, Liu Zheng. Kau sangat arogan. Chen Ruyang, katakan, apa yang harus dilakukan? Ketua Dewan Direksi, Anda tenang saja. Saya punya bukti. Baru saja Liu Zheng di ruang rapat ini, setiap kata dan tindakannya, seluruhnya telah saya rekam. Chen Ruyang, jangan banyak bicara. Pesta perayaan ini diatur oleh kaki tangan saya. Kau ingin tanpa diketahui memasang kamera di dalam untuk menyadap saya. Ingin menakuti saya? Kemampuanmu belum cukup. Manajer Liu benar. Sebelum rapat ini dimulai, saya memang bersusah payah untuk ini. Hahaha. Sudah saya katakan, kau tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saya. Saya belum selesai bicara. Tapi, saya juga benar-benar mendapatkan bukti video. Jika Liu Zheng tidak percaya, lihat layar besar. Chen Ruyang, kerugian perusahaan apa hubungannya dengan saya? Zixing Keji bukan aset pribadi saya. Bahkan jika kontrak batal, tidak mempengaruhi saya. Hasil selalu terjamin. Justru kamu, Chen Ruyang, karena kontrak bertahan. Kehormatan saya sebagai general manager, di mana? Kedepannya, bagaimana saya bisa mengelola seluruh perusahaan dengan baik? Bagaimana kamu melakukannya? Ini harus diucapkan terima kasih yang tulus kepada kerabat baik Anda. Bagaimana dengan Zhang Chen? Ini harus diucapkan terima kasih dengan tulus. Saudara dekat Anda yang baik. Chou Jin di mana? Apa yang terjadi? Biar aku yang jelaskan. Zhang Chen sebelum pertemuan ini dimulai sudah menyuruh dua pengikutnya memasang kamera dan menyiarkan langsung segala sesuatu. Di sini niatnya melakukan ini tidak lain adalah ingin menyiarkan langsung setelah dicuri jasanya. Penampilanku yang marah disiarkan langsung untuk membalas dendam atas kejadian saat ujian besar dulu ketika aku membuatnya memalukan di siaran langsung. Tapi dia salah hitung dua hal. Pertama, aku bukan karyawan biasa, melainkan asisten khusus direktur utama. Kedua, aku sudah sejak lama mengawasinya diam-diam dan dua pengikutnya itu. Jadi, siaran langsung ini baru mulai, aku sudah menyadarinya. Mendapatkan bukti video ini, semudah membalikan telapak tangan. Paman, aku tidak sengaja. Lucu, tidak mampu menyelesaikan tugas, hanya bisa merusak. Yang lucu. Direktur utama baru saja menerima kabar. Dewan direksi sepakat memecat Liu Zheng atau menuntutnya atas kelalaian jabatan. Atas kejahatan yang bakal dapat jabatan. Kerja bagus, Asisten Son. Lakukan. Keluarkan mereka dari sini untukku. Baik. Sun Zuli, mulailah. Usir mereka keluar untukku. Ya. Direktur. Maafkan saya, tolong. Saya tidak ingin kehilangan pekerjaan. Direktur. Bajingan tua, Anda tidak bisa menyentuh saya. Saya adalah pahlawan perusahaan. Saya punya jasa bagi perusahaan. Bajingan tua. Pergi. Anda tidak bisa. Direktur, berikan saya kesempatan lagi. Direktur, saya tidak bisa kehilangan pekerjaan, Direktur. Chen Ruyang, kamu tidak apa-apa.
Saya baik-baik saja. Zhang Chen, kamu mau jatuh sampai sejauh apa? Chen Ruyang, selama hidupku, aku tidak akan melepaskanmu, bahkan ke neraka pun, aku akan menyeretmu bersama. Kamu tidak punya kesempatan ini lagi. Melukai dengan sengaja. Serahkan kepada tim penegak hukum. Semuanya kali ini, Chen Ruyang adalah yang berjasa besar. Ruyang, kalau bukan karena kamu kali ini, perusahaan kita sudah dihancurkan oleh Liu Zheng, si bajingan ini. Ini semua adalah tugas saya. Direktur, setelah inspeksi ini selesai, saya juga punya kejutan yang tidak terduga. Menghadapi Liu Zheng yang memaksa dan merayu, manajer Wen tetap tidak rendah hati dan tidak angkuh, tidak menyerah dan gigih. Setelah sebulan saya mengamati, saya yakin manajer Wen pasti adalah seorang yang berani, karyawan yang tegas dan baik. Sebagai seorang manajer departemen, memang agak sia-sia bakatnya. Dengan rekomendasi Anda, manajer Wen, saya akan memberitahu Departemen SDM untuk mempromosikan Anda menjadi General Manager cabang. Dengan waktu, pasti akan menggantikan posisi Liu Zheng. Terima kasih, Direktur. Saya patut tidak akan mengecewakan harapan Anda. Chen Ruyang. Oh ya, asisten khusus Chen. Saya seharusnya lebih berterima kasih padamu. Manajer Wen, ini adalah yang pantas kamu dapatkan. Dan ibumu mendidikmu dengan baik. Apa? They cannot I would say? Manajer Wen, ini hakmu. Dan ibu Anda mendidik Anda dengan sangat baik. Apa? Apakah Anda kenal ibu saya? Hanya sekilas pertemuan. Tidak layak disebut. Ruyang, lukamu, apakah mau pergi dulu ke rumah sakit untuk diperiksa? Baik. Asisten Chen. Dan saya akan kembali bekerja dulu. Jika ada yang dibutuhkan, hubungi saya. Tidak pergi dan tidak bicara. Saya tuh sedang berpikir, kalau ikut Anda ke rumah sakit, apakah terlalu tidak tahu malu? Sedikit. Kamu tahu, saya kejam dan pandai menolak orang. Kenapa? Tidak berani mengikuti? Apa yang tidak berani? Kali ini, gantian Anda datang ke dunianya. Jalan ke depan masih panjang. Mengapa terburu-buru membuat pilihan? Chen Ruyang, Anda hanya perlu menikmati hidup